Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Idza Allahu usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa taqwallah. Hadirin rahimakumullah, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita orang panjatkan puji salam syukur kehadiratillahir rahim. Mudah-mudahan orang sadayana yaitu masih nikmat sehat, nikmat umur, terutama nikmat iman. Percuma kita dikasih umur kalau iman masih goyah. Mari kita orang tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama saling belajar. Mudah-mudahan kita saling belajar si ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam tinggi terhadap beliau yaitu bulan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kepada keluarganya, aku salam kepada kerabatnya, salam kepada sahabatnya, salam kepada tabi'in dan tabi'atnya Abu Malam Bandar. Diberikan ke orang sadayana, diberikan syafaat kelak yaumul qiyamah akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para ibu-ibu sidang pengajian, bapak-bapak sidang pengajian rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang Islam sudah memaklumi bahwa salat 5 waktu adalah kewajiban utama, lagi terpenting semua orang laki-laki maupun perempuan wajib mengamalkan, wajib melaksanakan. Karena apa? Sama sekali tidak ada alasan atas kewajiban itu disebut atas alasan, tidak ada alasan apabila kita diberi sehat. Tidak ada alasan untuk jika sholat itu tidak, walau sedang dimanapun kita berada, tetap kita sebagai mengaku umat muslim laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau kita sedang keadaan posisi kita sedang ada kesakitan badan kita? Islam tidak menekankan harus berdiri oleh sholat. Kalau kita jiwa kita, badan kita yang dikasih ujian tidak bisa berdiri, diwajibkan bisa diizinkan dengan duduk. Dan bisa lagi duduk diizinkan berbaring. Asal niatkan kita terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka benar disebutkan indahnya itu Islam. Islam itu tidak menekankan orang yang sakit tidak bisa berdiri terus harus diberdirikan, akhirnya reot. Nah itu maka dianjurkan Rasulullah
berdiri, yang tidak bisa duduk boleh kita tidur sambil berbaring. Majikan yang tidak bisa berbaring, hati kita ingatkan terus kepada Allah, ingatkan terus hati kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imatu daini, faman aqamaha faqad aqama daini, wa man tarakaha faqad hadama daini." Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, berarti ia mendirikan agamanya. Tapi barang siapa meninggalkannya, berarti ia seolah-olah mengungkapkan atau merobohkan agamanya. Hadirin rahimakumullah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para bapak, mudah-mudahan orang berdiri belajar tingkatkan suatu kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, hati-hati jika ada orang yang tidak sholat di dalam rumah, berarti dampak buruk kita seolah-olah salah satu anggota keluarga atau salah satu penghuni rumah kita ada yang meninggalkan sholat, berdampaknya itu buruk. Apa yang disebutkan buruk? Satu, Allah akan melaknat seluruh anggota keluarganya, baik yang sholat maupun yang tidak sholat. Nah, timbul pertanyaan berulang, kenapa yang sholat tadi dilaknat Allah? Nah, di sini kita harus jeli pemikiran kita. Bukan karena Allah melaknat orang yang sholat, tapi kalau ada suatu di dalam keluarga kita menjadi pemimpin itu enggak, tapi dia tahu, bahkan suatu dirinya itu tahu tentang keagamaan penuh menjadi pemimpin itu benar. Sebagian para ulama harus bisa memenuhi syarat. Kalau kita bisa memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin, baru menjadi pemimpin. Bagaimana itu syarat-syarat sebagai pemimpin? Maka tidak bisa segampang menjadi pemimpin. Harus bisa memenuhi persyaratan sebagai tugas pemimpin itu. Nah, maka anak misalkan ada di dalam keluarga yang tahu, bahkan belum meninggalkan sholat itu, akan Allah melaknat. Ada orang yang merasa diri di dalam keluarga kita, misalkan ada yang merasa dia yang paling pintar. Dari satu keluarga ayat dan sholat pakai 10 hidayah, tidak akan turun hidayah kalau kita enggak mau terus menasehati, enggak mau mengajak keluarga untuk sholat. Percuma kita bisa sholat kalau enggak mau mengajak keluarga kita. Itu yang maksud tidak. Nah, seperti apa? Seperti kekuasaan hawa nafsu syaitan. Seperti waktu dulu zaman sejarah diriwayatkan, waktu zaman Nabi Adam diciptakan, yang sini siapa? Yang bertasbih, yang ribuan tahun. Kepada siapa dia protes? Kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan kerusakan di muka bumi ini, sedangkan aku yang bertasbih ribuan tahun? Kenapa aku yang tidak diciptakan duluan? Nah, maka disebut ucapan seperti laknatullah adalah suatu Allah mengajak atau melaknat kepada syaitan. Seperti kata Allah, demi tahu siapa atau aku menciptakan khalifah ini, aku yang lebih tahu, bukan engkau, hei jahil. Maka di situ kesepakatan laknatullah, langsung dilaknat itu, walaupun dia bertasbih karena ingin memaksa menjadi khalifah di muka bumi. Nah, seperti itu. Maka kita sebagai pemimpin akan dipertanggungjawabkan
itu bukan bahasa manusia ayat sholat Allah Akbar dilaknat Allah, tidak buat anak dari hitungan, cuma berbahasaan. Apabila suatu sholatnya hayang kepuji kubatur, ya hayang tinggali kubatur, ibadah hayang selalu terpuji. Nah itu selalu meninggalkan kewajiban dipuja-puja, akhirnya bohong tapi tahu dia sholat. Nah itu yang disebut laknatullah. Jadi lain Allah laknat ke mana? Laknat ke iblis anu merasa dirinya yang hebat. Nah itu yang berani anu sholatnya kata keperingatan. Jadi anu ditegaskan Rasulullah itu supaya anu sholatnya lebih meyakini leuwieun yang ayat laknat itu sebagai umat Islam, sebagai para pemimpin harus merangkul, bukan untuk saling mengejek, bukan untuk saling merasa diri kita yang paling hebat. Disinilah kita harus bisa mencermin. Maka dijelaskan di surah Al-Mutaffifun ini ayat 8 itu Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apa artinya itu? Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melainkan kamu dari ingatan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jelas surat Al-Mutaffifun itu menjelaskan, menekankan kepada kita semua bagaimana masalah laksanakan, diterima atau tidak urusan Allah. Karena Islam memberikan peringanan seperti tadi dijelaskan, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk, nggak boleh, tidak bisa nggak boleh nyengir. Itu Islamnya indah. Hadirin para ibu, para bapak, rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata ulama yang lain, sebuah ulama-ulama dan yang mengatakan itu bahwa banyak yang sebagai pemimpin itu tidak gampang, harus uji, bisa benar-benar dapat kesimpulan anu adil, kedua anu bisa ngarap mahkamah tidak kesimpulan, katilu bisa menyesuaikan. Nah itu sebagai pemimpin. Ya, nah pemimpin itu tidak gampang sekarang lawannya akan jadi jabatan. Nah itu karena gelar jabatan nanti masuk dikenal rakyat, bukan pemimpin. Pemimpin yang adil itu bukan seperti kita merasa bukan jabatan. Yang justru harus takut jabatan dan itu titipan Allah. Yang akan dilaknat itu kesombongannya, bukan pengadilan adil-adil di dalam dirinya. Sebagai pemimpin itu ya harus bidang apapun juga, bidang apapun, bukan dalam arti bidang sebagai bidang masalah keluarga itu pemimpin yang harus dipertanggungjawabkan dunia yang akhirat. Nah itu apalagi saling benci, itu paling celaka. Maka wailun likulli humazatin lumazah, celaka orang yang mengubah alladzi jama'a wa ja'ala. Celaka orang yang akan itu yakin pasti dimasukkan ke neraka lada. Subhanallah, subhanallah. Hadirin rahimahullah, para ibu, para bapak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seketika aku mau sedih, mudah-mudahan kita barokah jeung faedah jeung manfaat. Amin. Khususnya aku tadi pribadi simpuling memastikan seorang kekurangan simpuling masih kena lamok, dosa simpuling tidak merasa dosa benar. Simpuling jelma lamok dosa, dengan hubungan atur bakal dikecamplung. Nah, begitu dosa. Wani awal-awalan secara benar-benar mendirikan yaitu amanah-amanah dari Rasul